Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Siska di channel Q-Chan. Nah, di video kali ini aku tuh bakal membuat program sistem persamaan linear dua variabel. Video ini aku buat atas request salah satu subscriber aku. Jadi aku mohon maaf banget sama dia, soalnya aku tuh janji nguploadnya itu hari Rabu kemarin. Tapi aku upload hari ini karena aku ada beberapa tugas yang mendesak dan harus diselesaikan kemarin. Jadi aku baru sempat untuk upload hari ini. Nah, seperti biasa ya, aku bakal membuat video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, aku tuh bakal ngebahas tentang dasar teori sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, aku tuh bakal membahas tentang flowchart, bagaimana flowchart dari program SPLDV. Nah, dan yang ketiga baru aku membuat programnya di Python. Oke, kita langsung aja ya ke bagian pertama, yaitu penjelasan tentang dasar teori. Nah, dasar teori dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita bahas pertama-tama tentang definisi dari persamaan linear dua variabel atau yang disingkat sebagai PLDV. Nah, PLDV sendiri ini ialah persamaan yang mengandung dua variabel. Kan namanya sistem persamaan linear dua variabel, di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya itu sama dengan 1. Jadi, dari dua variabel dalam satu persamaan itu, pangkat masing-masing variabelnya itu sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya itu seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, di sini itu ada persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, variabelnya itu adalah X dan Y, dan pangkat mereka itu adalah 1. A dan B itu adalah koefisien untuk masing-masing variabel, dan C sendiri adalah konstanta. Kemudian, definisi dari SPLDV sendiri itu atau sistem persamaan linear dua variabel itu ialah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel, misalkan X dan Y. Jadi di sini nih bentuk umumnya, ini persamaan pertama ya, AX plus BY sama dengan C, dan persamaan keduanya itu adalah PX plus QY sama dengan R. Jadi kalau sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua persamaan linear dua variabel yang memiliki variabel yang sama. Ini kan sama nih, persamaan 1 dan 2 punya variabel X dan Y. Jadi solusinya itu ada satu nilai X dan satu nilai Y yang akan memenuhi kedua persamaan ini. Nah, tugas kita itu kita harus menentukan variabel X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Nah, di Python kita tuh bisa membuat program untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Banyak cara yang bisa kita gunakan. Di sini aku akan bahas 3 cara. Yang pertama, aku akan bahas cara manual. Nah, maksud dari cara manual ini, kita itu harus membuat model matematisnya terlebih dahulu untuk menghitung nilai X dan nilai Y. Nah, jadi kan kita tuh punya dua persamaan linear dua variabel ya. Di sini ada X plus BY sama dengan C, X plus QY sama dengan R. Di sini aku nggak pakai angka, melainkan pakai huruf, itu karena aku ingin mengeneralisasi nilai dari koefisien X dan Y dan juga konstanta pada persamaan 1 dan 2, yaitu C dan R. Nah, di sini kita itu harus menentukan rumus X dan Y yang bergantung pada ABC, PQ, dan R. Sehingga nanti itu di programnya kita itu cukup untuk menginputkan nilai A, B, C, P, Q, R yang sudah diketahui di dalam soal. Dari input itu nanti kita akan memperoleh X dan Y yang bergantung pada A, B, C, P, Q, dan R. Nah, untuk menentukan rumus dari X dan Y sendiri, kita itu akan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi ya. Di sini tuh kita awalnya itu akan menentukan nilai X dulu. Jadi untuk menentukan nilai X otomatis ya kita harus mengeliminasi nilai Y. Nah, di sini tuh aku udah buat model matematis yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai X, yaitu sama dengan CQ min RB dibagi AQ min PB. Nah, ini diperoleh dari mana? Sama cara memperolehnya, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi.
Nah, di sini kan kita ingin mengeliminasi Y, otomatis kita harus mengalihkan persamaan pertama dengan koefisien Y pada persamaan kedua, dan kita mengalihkan persamaan kedua dengan koefisien Y pada persamaan pertama. Sehingga kita peroleh dua persamaan baru ya, yaitu AQX plus BQY sama dengan CQ dan PBX plus BQY sama dengan RB. Kemudian kita itu kurangi ya kita kurangi kedua persamaan ini, dan karena dikurangi, nilai dari variabel Y yang memiliki koefisien yang sama akan tereliminasi untuk dua persamaan ini ya, sehingga kita bisa memperoleh nilai dalam kurung AQ min PB tutup kurung X sama dengan CQ min RB. Ini cuma ada variabel X-nya doang. Dan setelah itu kita pindah ruas AQ min PB ke sebelah kanan dan kita peroleh nilai eksplisit, rumus eksplisit dari X. Nah, kemudian untuk menentukan nilai Y, kita tinggal mensubstitusikan nilai X yang kita peroleh dari metode eliminasi ke dalam salah satu persamaan yang ada. Misalkan kita ingin mensubstitusikannya pada persamaan AX plus BY sama dengan C, sehingga nanti kita itu akan memperoleh nilai Y. Dan nilai Y yang diperoleh itu sama dengan 1 per B dalam kurung C min A dalam kurung CQ min RB dibagi AQ min PB tutup kurung. Dari dua rumus matematis ini kita itu bisa langsung membuat program Python ya, karena kita tinggal langsung menginputkan nilai A, B, C, dan PQR. Nah, kemudian itu kan tadi cara manualnya ya, jadi ada cara yang memang bisa kita gunakan dengan lebih mudah ya, tanpa harus membuat model matematis yang tadi, yaitu kita bisa menggunakan modul di Python. Jadi di sini ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan sistem persamaan linier dua variabel. Solusi dari sistem persamaan linier dua variabel itu kita bahas cara yang pertama ya, menggunakan modul Python pertama. Jadi apa sih ini menggunakan modul Python yang pertama? Modul Python apa sebenarnya yang dimaksud? Jadi tekniknya adalah dua persamaan tadi, yaitu AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Ini akan kita rubah menjadi bentuk matriks ya. Jadi kalau kalian ingat metode Gauss-Jordan gitu, itu kan pakai konsep matriks ya dalam menyelesaikan sistem persamaan linier. Kalau tidak salah itu 3 variabel ya. Di sini sama, kita akan merubah dua persamaan ini menjadi bentuk matriks. Nah, jadi seperti ini. Ini baris pertama nih untuk persamaan pertama ya, A dan B. Jadi nanti kalau dikalikan ini sama aja ya, akan menghasilkan nilai AX plus BY. Jadi AX, BY, dan ini merupakan koefisien variabel X dan Y untuk persamaan yang kedua ya, P dan Q. Dan CR adalah konstanta untuk masing-masing persamaan. Kemudian dari sini kita kan sudah mempunyai ya gambaran matriks dari dua persamaan linear variabel ini, dua persamaan linear dua variabel ya maksudnya. Kemudian kita misalkan matriks ABPQ ini adalah matriks A dan matriks XY ini adalah matriks Z. Kemudian matriks CR ini adalah matriks B ya. Nah, untuk memperoleh matriks X dan Y, kita kan di sini akan menentukan solusinya ya. Solusinya berupa variabel X dan variabel Y, maka kita itu harus menentukan berapa nilai matriks XY ini atau matriks Z ini. Nah, kita itu bisa menggunakan metode inverse ya. Jadi kita balik atau kita pindahkan matriks A ini ke sebelah kanan sehingga dia jadi A inverse. Ingat ya aturan membalik matriks ini. Jadi karena ini ada di depan, ketika dia dipindahkan ke sebelah kanan, dia juga harus ada di depan, A inverse. Jadi nggak boleh B dikali A inverse, itu salah. Yang benar adalah A inverse dikali B, dia ada di depan. Nah, kemudian kita sudah memperoleh cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan Z.
Jadi ketika kita sudah mencari inverse dari A ini, kemudian inverse-nya kita kalikan B, maka kita akan memperoleh nilai X dan Y. Di Python sendiri itu ada modul yang bisa kita gunakan secara langsung untuk menentukan inverse dari suatu matriks dan perkalian dari suatu matriks yang akan kita bahas di bagian pembuatan program nanti. Nah, ini cara yang pertama. Jadi cara pertama menentukan matriks A inverse, kemudian mengalihkan matriks A inverse dengan matriks B tadi ya. Nah, kemudian cara yang kedua itu menggunakan modul Python 2. Nah, menggunakan modul Python 2 ini maksudnya apa? Dan maksudnya modul apa yang digunakan? Jadi menggunakan modul Python 2 ini kita itu menggunakan modul yang secara langsung dapat menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi kalian itu tinggal membuat matriks A dan membuat matriks B. Dengan modul ini, matriks A dan matriks B yang diinputkan ke dalam modul ini akan langsung menghasilkan matriks Z. Matriks Z ini tanpa harus kita menginverskan terlebih dahulu matriks A, kemudian mengalihkan dengan matriks B. Jadi tidak melalui proses itu, tapi langsung memasukkan menilai matriks A dan matriks B ke dalam modul dan langsung akan memperoleh solusi dari sistem persamaan linear dua variabel tadi. Nah, dasar yang harus kalian pahami ketika menggunakan modul ini, kalian harus paham ya jenis data yang nanti akan digunakan dalam membuat matriks, yaitu data array. Jadi kalian harus paham apa itu data array dan kalian juga harus paham ya dasar-dasar inverse matrix, dasar-dasar perkalian matriks gitu. Oke, kita langsung saja ke penjelasan algoritmanya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang flowchart sistem persamaan linear dua variabel. Sebenarnya flowchartnya itu hampir sama ya, sama yang aku jelaskan tadi, cuman aku ingin memberi kalian gambaran atau visualisasi yang lebih jelas aja, yang lebih terstruktur dan rapi gitu. Yang pertama itu buat yang cara manual ya, kita mulai program yang pertama-tama, kemudian kita masukkan inputnya yaitu A, B, C, P, Q, R. Dan setelah itu kita menghitung nilai X dan menghitung nilai Y. Setelah menghitung nilai X kan dapat nih nilai dari variabel X-nya. Kemudian kita baru bisa menentukan nilai Y ya. Dengan mengambil nilai variabel X yang sudah dihitung. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari variabel X dan Y dan selesai. Jadi sangat mudah gitu ya. Tapi jangan lupa ya, nanti di program yang akan kalian buat, kalian itu beri petunjuk A itu apa, B itu apa, C itu apa, Q itu apa, P itu apa, R itu apa. Jadi biar nanti mungkin sewaktu-waktu ya kalian itu ingin menggunakan program yang kalian buat dan kalian tuh tidak bingung sama maksud dari input A, B, C, P, Q, R ini apa. Jadi kasih komentar gitulah di aplikasi Python ya. Kemudian yang kedua, kita itu akan menggunakan modul Python 1. Jadi hal yang pertama ya, kita mulai pembuatan program, kemudian kita nih harus membuat matriks A dan B. Menggunakan pembuatan matriksnya itu menggunakan jenis tipe data array. Nanti aku akan ajarkan ketika membuat program setelah kita dapat menentukan atau membuat matriks A dan B ya melalui input A, B, P, Q, C, R ini. Kemudian kita akan menghitung inverse dari matriks A, kemudian kita akan mengalihkan inverse dari matriks A ini dengan matriks B. Setelah itu kita akan memperoleh matriks Z yang berisi nilai dari variabel X dan variabel Y dan selesai. Nah, ini. Kemudian yang ini modul Python yang kedua ini
lebih sederhana lagi. Jadi kita mulai, kemudian kita membuat matriks A dan B. Kemudian matriks A dan B ini kita inputkan ke dalam modul Python yang sudah tersedia, yang secara langsung dapat kita gunakan ya untuk menghitung nilai matriks A dan B. Setelah itu, modul Python diinputkan matriks A dan B akan menghasilkan matriks Z. Jadi secara langsung gitu akan mensolving atau menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan matriks A dan matriks B ini. Jadi nanti outputnya itu langsung keluar nilai variabel X dan Y. Kemudian selesai. Nah, untuk modul apa sih yang digunakan ini? Jadi kalian langsung tonton aja ke bagian pembuatan programnya. Oke, sekarang kita akan membuat program yang pertama, yaitu program sistem persamaan linear dua variabel tapi versi manual. Kita kasih judul di program kita ya, program SPLDV manual versi manual. Nah, kalau kalian belum tahu ya, ketika kita ingin memberikan suatu keterangan di dalam Python, kita itu bisa mengawali keterangan kita dengan tanda pagar. Kenapa diawali dengan tanda pagar? Karena jika suatu yang kita tuliskan dan diawali dengan tanda pagar, maka Python tidak akan memproses apa yang kita tulis. Dan setelah kita menulis judulnya, kemudian kita masukkan input. Kalian ingat ya bentuk yang tadi nih. Bentuk ini AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R. Jadi kita akan memasukkan input A, B, C, P, Q, R tadi agar tidak membuat kita bingung apa yang dimaksud A, B, C dan P, Q, R. Kita beri keterangan, kita print keterangan kita sebut persamaan 1 dengan nilai AX plus BY sama dengan C. Kemudian kita tulis perintah ya, print masukkan nilai A, B, dan C. Nah, di awal-awal kita tulis input. Kemudian kita buat pendefinisian variabel A. Jadi untuk melakukan pendefinisian di sini kita itu menggunakan fungsi float dalam kurung input. Jadi fungsi ini itu akan membuat kita itu tidak harus secara langsung memasukkan nilai input yang kita inginkan. Jadi nilai inputnya itu disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalkan ketika kita running, kita itu harus memasukkan nilai input itu terlebih dahulu. Maksudnya seperti apa? Aku contohin ya. Jadi ketika kita running nih program Python-nya, nah ini nanti akan ada A sama dengan. Nah, untuk bisa running ke proses selanjutnya, kita harus masukin nilai A ini berapa, misalkan 3 atau 4 atau berapa gitu. Jadi nggak kita secara langsung tulis di coding programnya. Dan selanjutnya kita copy ya, kemudian kita ganti dengan B, float input B, kita copy lagi, kita ganti dengan C, A, B, C. Nah, setelah itu kita buat untuk persamaan yang kedua ya, kita tinggal copy saja ini, kita paste, kita tulis persamaan 2 AX
plus BY sama dengan C kita ganti jadi PX plus QY sama dengan R. Kita ganti juga nilainya ini jadi P, Q, dan R. Yang ini kita ganti jadi P, yang ini kita ganti jadi Q, dan yang ini kita ganti jadi R. Dan selesai untuk input. Kemudian kita ke bagian proses. Jadi di sini kita akan menghitung nilai X dan Y ya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa kita sudah dapat ya model matematis dari X dan Y. Jadi X-nya itu sama dengan ini, CQ min RB dibagi AQ min PB, dan Y-nya ini sama dengan 1 per B dalam kurung C min A dalam kurung CQ min RB per AQ min PB tutup kurung yang tidak lain ini adalah nilai X-nya ya. Kita langsung aja ya, nilai X berarti sama dengan dalam kurung C dikali Q dikurangi R dikali B dibagi A dikali Q dikurangi P dikali B. Nah, setelah itu kita hitung nilai Y-nya. Y-nya itu sama dengan 1 per B dikali dengan dalam kurung C min AX. A dikali X. Dan ini apa yang salah? Undefined. Oh iya, kita belum mengubah ini ya, P QR. Nah, kemudian kita masuk ke bagian output ya. Output kita print kosong untuk membatasi antara output dan input. Kemudian kita print solusi STLDV, yaitu print X-nya, X, kemudian kita print Y, Y. Nah, ini sudah selesai, jadi kalian coba cek lagi ya. Apa kalian sudah benar memasukkan rumus X dan Y. Kemudian jika sudah benar, kita running, kita tes. Nah, sekarang kita akan coba apakah program yang sudah kita buat ini berjalan sesuai apa yang kita mau ya. Sesuai dengan tinjauan analitik. Jadi, kita ambil contoh kasus ya. Ini yang udah aku cari di internet. Di sini tuh sudah ada solusinya, Y sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3. Jadi kita itu akan mencocokkan apakah hasil yang kita peroleh dengan menggunakan program yang sudah kita buat itu sama dengan tinjauan analitik ini. Jadi kita tinggal masukin ya nilai A-nya berarti 1, B-nya 2, dan C-nya 1. Kita run 1, 2, 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, nilai A-nya 3, min 1, dan 10. 3, min 1, dan 10. Kemudian kita enter, dan kita peroleh nilai X-nya 3 dan Y-nya sama dengan min 1. Y-nya min 1 dan X-nya 3. Berarti program kita sudah menghasilkan hasil yang sama ya. Sudah tepat gitu. Jadi kalian bisa coba sendiri dengan persamaan-persamaan yang lain. Sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu menggunakan modul di Python, menggunakan bantuan modul di Python. Nah, untuk metode yang kedua ini, pertama-tama kita copy ya, copy ini input, kita copy, dan kita ganti ini versi modul 1, si modul 1. Dan program ini ya, yang menggunakan modul ini khusus untuk programming menggunakan Python. Nah, di sini pertama-tama kalian tuh harus mengimport modul yang akan kita gunakan. Modul yang akan kita gunakan itu adalah modul NumPy. Jadi import modul. Import modul. Ini untuk mengimport modul kita tinggal beri perintah import NumPy.
kita sederhanain NumPy, kita inisialisasi sebagai NP. Jadi kalau mau manggil modul NumPy, kita cukup sebut sebagai NP. Dan modul NumPy sendiri ini nanti akan kita gunakan untuk membuat matriks, bentuk matriks seperti yang aku jelasin tadi ya. Jadi persamaannya ini yang awalnya bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R akan dirubah menjadi bentuk matriks. Ada matriks A yang berisi koefisien dari variabel X dan variabel Y, dan ada matriks Z yang berisi nilai dari variabel X dan Y, dan juga ada matriks B yang berisi nilai konstanta untuk masing-masing persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Jadi kita akan membuat matriks A dan B yang digunakan sebagai input untuk menghasilkan matriks Z nantinya. Jadi untuk membuat matriks kita menggunakan konsep data array. Nah, untuk membuat data array kita menggunakan modul NumPy. A ini merupakan matriks yang berisi koefisien dari masing-masing variabel yang tadi sudah aku tunjukin. Jadi A ini sama dengan NumPy titik array. Jadi untuk memanggil atau membuat data array kita menggunakan NumPy.array. NumPy.array dalam kurung, kemudian kita beri kurung siku. Di dalam kurung siku ini ada kurung siku, koma kurung siku. Biar kalian familiar dengan bentuknya, kita buat bentuknya ini mirip dengan matriks. Mirip dengan matriks ini. AB, PQ. Jadi isinya di dalam sini, di kurung yang pertama ini yang aku blok, yang warna biru ini, adalah adalah koefisien dari variabel pada persamaan pertama, yaitu A dan B. Berarti ini A, B. Dan buat kurung yang kedua, yang ini, kurung siku kedua, ini berisi koefisien dari persamaan kedua, variabel pada persamaan kedua, yaitu P dan Q. P, Q. Nah, jadi bentuknya sama kan? Sama ini AB, PQ, AB, PQ. Jadi kalian nggak usah bingung ya sama bentuk ini. Dan ini bacanya baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua. Ya, ini baris kedua, ini baris pertama. Yang ini ada di baris pertama, kolom pertama, yang ini baris pertama, kolom kedua, yang ini baris kedua, kolom pertama, yang ini berarti baris kedua, kolom kedua. Dan ingat juga dalam memanggil elemen di dalam array itu, elemen pertama biasanya indeksnya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi kolom pertama, baris pertama, berarti indeksnya nanti 0,0. A kurung siku 0,0 berarti elemen matriks yang berada di baris pertama, kolom pertama gitu. Dan oke, sekarang tidak usah lebih panjangnya tentang pemanggilan elemen, akan kita bahas di terakhir-terakhir. Kemudian kita sudah membuat matriks A, kita membuat matriks B ya, NumPy titik array dalam kurung, sama metodenya kayak tadi, koma. Ini biar gak bingung, kita pindah ke bawah ini. Jadi bentuknya seperti matriks. Dan kita masukkan input, ini berarti C dan R ya. Karena cuma terdiri dari satu baris dan dua baris dan satu kolom ya. Kemudian kita itu akan menghitung inverse dari matriks A. Nah, untuk menghitung inverse dari matriks A, kita itu bisa menggunakan modul yang berada di dalam Python. Modul yang digunakan itu adalah, jadi kita inisialisasi ya, A inverse itu sama dengan NumPy titik linalak. Ini NumPy titik linalak INF inverse. Ini adalah modul yang bisa kita gunakan untuk menghitung inverse suatu matriks. Jadi matriks berapapun kita bisa menggunakan modul NumPy titik linalak
titik INF, inverse. Jadi yang mana modul ini berada di library-nya NumPy. Jadi kalian harus import NumPy dulu, baru kalian bisa menggunakan linalak.inverse ini untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Jadi kita menggunakannya untuk menentukan inverse dari matriks A ya. Kemudian setelah menentukan inverse, kita akan menghitung nilai matriks yang berisi solusi dari SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, matriks yang kita cari adalah matriks Z. Matriks Z ini, yang mana matriks Z ini tidak lain adalah A inverse, matriks A inverse dikalikan dengan matriks B. Nah, untuk mengalihkan matriks A inverse dan matriks B, kita juga menggunakan modul di NumPy. Jadi di sini Z itu sama dengan NumPy titik dot. Jadi NumPy titik dot ini adalah suatu fungsi yang kalian bisa gunakan untuk menentukan perkalian antara dua matriks ya. NumPy titik dot A INF inverse, B. Dan setelah itu kita print hasilnya ya. Kita print inputnya adalah matriks Z. Kita taruh di bawahnya ya biar rapi, dan kita running. Kita coba sama dengan contoh yang tadi ya. Kita coba ini 1, ini 2, ini 1. Kemudian 3 min 1 10, 3 min 1 10. Kita coba dan hasilnya 3 dan min 1 sama ya hasilnya. Kalau kalian bingung membaca ini, jadi ini baris pertama itu adalah variabel X dan baris kedua itu variabel Y. Sekarang kita ke program yang ketiga, yaitu kita akan menggunakan modul versi kedua. Kita langsung copy aja ya ke input sama matriksnya yang udah kita buat di program SPLDV versi modul pertama. Kita copy, kemudian kita ganti namanya menjadi modul kedua. Dan yang membedakan di sini adalah kita itu langsung menentukan ini matriks Z yang berisi solusi dari SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita copy aja langsung, dan di sini NumPy titik dotnya itu kita ganti. Jadi kita nggak pakai fungsi NumPy titik dot, tapi kita langsung menggunakan fungsi NumPy titik linalak. Jadi NumPy titik linalak titik solve, dan di sini ini bukan A inverse lagi tapi A, B. Jadi NumPy titik linalak titik solve ini adalah salah satu fungsi. Linalak titik solve adalah salah satu fungsi yang berada di modul NumPy, yang fungsinya itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau sistem persamaan linear 3 variabel, 4 variabel dan sebagainya, tapi harus linear ya, bukan kuadrat. Dan kemudian kita coba cek ya apa hasilnya benar gitu. Dan kita copy juga ini bukan X ini. Set. Nah, jadi kita di sini itu coba apakah hasilnya ini benar atau tidak. Kita running. Sini kita masukin ya, tadi itu 121 dan yang kedua itu 3 min 1 10. 3 min 1 dan 10 sama. Kita running dan kita peroleh input yang sama ya, 3 dan min 1. 3 untuk nilai X dan min 1 untuk nilai Y. Dan ini kan bentuknya dalam list ya, bukan list, dalam bentuk matriks. Jadi Z-nya ini outputnya masih dalam bentuk matriks. Di sini kita itu ingin hanya mengekstrak
Jadi kurung sikunya nih kita nggak pengen kurung sikunya ini ikut ya. Itu kita akan menggunakan perintah tambahan. Jadi kita print, misalkan kita ingin mengekstrak nilai solusi untuk X ya, X. Di sini kita tinggal Z sama dengan 0,0. Nah, apa nih maksudnya Z 0,0? Jadi Z 0,0 ini Z kurung siku 0,0 artinya kita ingin mengekstrak elemen dari matriks Z. Jadi ini kan matriks Z ini nih. Matriks Z pada baris pertama, kolom pertama. Jadi baris pertama, kolom pertama di dunia array ataupun dunia list gitu. Itu indeksnya itu 0. Jadi 0 ini artinya pertama. Jadi 0,0 bacanya baris pertama, kolom pertama. Jadi kita mengekstrak baris pertama, kolom pertama pada matriks Z yang tidak lain merupakan nilai dari variabel X. Nah, kemudian untuk variabel Y sendiri itu berada di mana? Berada di baris kedua, kolom pertama. Berarti indeksnya adalah 1,0. Baris kedua, kolom pertama. Dan selanjutnya kalian tinggal running ya programnya seperti biasa. Oke, sekian tutorial pembuatan program sistem persamaan linear 2 variabel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar aku tuh tambah rajin buat share program-program yang mungkin berguna buat kalian. Dan apa ya lagi? Gitu aja sih. Makasih.